Halo. Waduh, ada yang baru. Wah, loh, kenapa ini? Kok mukanya beda sendiri? Capek aku. Kok capek? Ada yang beda ya, wih lebih rame tapi. Iya dong. Kok capek ya? Tapi juga ada yang beda loh. Lihat mukanya kok beda ya teman-teman ya. Beda ya adik-adik. Capek aku. Loh, kok capek Males sih? Jadinya. Duh, ngapain Masa sih sama di sini? adik-adik aja kalah? Adik-adik aja nggak capek loh buat memuji Males Tuhan. aku, ini mau ngapain sih, mau ibadah ya? Iya Duh, kok dong. males aku, Kak. Kenapa kok males? Males, capek. Nggak boleh males, Kak. Kalau Kok kita males, nanti Tuhan juga males sama kita loh. Oh, Ayo, gak mau. nanti kita mau ngapa-ngapain gak ditemenin sama Tuhan. Waduh, gimana Kak? Masa Tuhan aja gak pernah males loh sama kita? Masa kita mau males memuji Ya. Tuhan? Ya gak ada adik? Ya gak ada adik yang di rumah? Ya Kak? Tapi gimana lo sih, Kak? capek, Kak, ngantuk aku. Tugas kemarin Nggak lo boleh, Kak. banyak. Gak boleh, kita itu harus mengalahkan rasa ngantuk kita, rasa capek kita. Kita harus mengalahkan ego kita, Kak. Karena kita mau menyembah Tuhan. Kita Berarti mau harus memuji semangat Tuhan. ya? Iya dong, masa semangat gini? Oh, gimana dong Masa semangat tuh sama gimana? segini? Gimana sih Semangat adik semangat itu? Semangat, coba berdiri semua, berdiri. Lihat sih kakak Ayo lihat. berdiri. Gimana sih kalau semangat? Wah, jadi punya Yel ini ya. Waduh. Supaya semangat lagi ya. Gimana? Aku biar semangat gitu loh. Iya, yuk kita bantu kakak semangat ya buat memuji Tuhan. Yuk kita mau sama-sama bikin Yel. Yelnya simpel aja Kak. Mana emang? Kids for Christ, Yesus dahsyat. Yes, yes, yes. Wah, semangat. Loh, loncat Sampai lompat ya, wah keren deh. Oke, Ayo, kakak ikut mau semangat dong. deh lihat. Soalnya ada adik ini semangat beribadah. dong. Semuanya pasti kangen Tuhan Yesus ya. Siapa yang Makanya. kangen Tuhan Yesus? Wah, ya banyak wes aku banget, gak mau kalah wes sama adik-adik. Aku Iya juga mau dong. semangat. Coba sekali lagi ya Kak ya. Oh iya, Supaya lebih kita semangat lihat lagi. dulu ya. Kakak Oke. juga harus semangat. Iya dong. Yuk, Kids for Christ, Yesus dahsyat. Yes, yes, Yeah! Senang sampai lompat-lompat. Iya loh Kak. Wah, pasti semuanya berarti siap memuji Tuhan. Gimana Kak? Udah semangat belum? Sudah, soalnya Wah. adik-adik semua semangat sampai ada yang di Iya depan dong. juga loh yang nemenin ya. Oh iya. Jadi kakak semangat lagi, gak jadi males wes, gak jadi capek. Kita gak boleh males-males ya adik-adik ya buat memuji Tuhan. Nah, Gak Tuhan boleh aja gak dicontoh pernah ya. males sama kita. Masa kita mau males memuji Tuhan? Betul, Iya nggak? betul. Oke, yuk sebelum kita mau semangat-semangat memuji Tuhan, kita awali dengan doa dulu Kak. Sampai lupa. Kita harus mengucap syukur dulu sama Tuhan. Betul, yuk ya, Kak? lipat tangan. Yuk. Tutup matanya. Kita mau mengawali ibadah kita dengan doa. Yuk, mari kita satukan hati, kita mau berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang ada pada sore hari ini. Kalau kami masih boleh beribadah di sini Tuhan, kami akan meninggikan nama-Mu. Kami mau menyembah nama-Mu Tuhan. Biarlah hanya Tuhan saja yang ditinggikan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Gimana Kak rasanya ketemu lagi di sini? Suka cita Senang. enggak? Sukacita dong. Wow. Tadi waktu datang kayak males gitu, kayak gak mau ibadah. Lah kok lihat semuanya semangat, semuanya muka-muka sukacita. Walaupun pakai masker ya Kak ya, tapi ternyata mukanya ceria semua sukacita. Iya. Terlebih lagi hatinya sukacita Kak buat Tuhan. Kenapa ya? Wow. Kenapa Karena, kok sukacita? karena udah rindu memuji Tuhan Kak. Oh, Karena anak-anak semuanya ini sudah rindu. mau memuji Tuhan? Siapa yang mau memuji Tuhan? Siapa mau memuji Tuhan? Oh. Banyak Kak. Mau semua. Mau semua. Yuk kita akan pujikan sukacita bertemu Yesus. Oke, semuanya gerak ya sama kakak-kakak yang di depan. Semangat katakan sukacita. Sukacita. Ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh Sukacita. Sukacita. Ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia sorak haleluya.
haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ayo sampai bawah yuk. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh Sekali lagi, senangnya sukacita. sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji Dia, sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Sekali lagi dengan semangat kalian, sukacita. Sukacita ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya, Oh senangnya, oh senangnya, oh senangnya, sekali lagi. oh senangnya. Tepuk tangan buat Tuhan. Seru ya. Semuanya langsung bersuka cita. Kenapa kok bersuka cita? Kenapa bersukacita? Kenapa kok bersuka cita? Karena bertemu Tuhan Yesus. Wah, kita pasti semuanya senang memuji Tuhan ya Kak ya. Enggak. Semuanya semangat. Mm-mm. Halo. Kita ketemu Tuhan kita Yesus saja rame. senang loh. Mm-mm. Apalagi kalau Tuhan Yesus datang ke rumah kita. Oh. Tuhan Yesus diam di rumah kita. Gimana rasanya? Bisa ketemu Tuhan Yesus Senang. ngobrol-ngobrol di rumah, gimana rasanya? Seneng Pol, Kak Seneng seneng. banget ya, Kak, ya? Tiap hari ya. Iya dong. Serumah kayak ketemu Wah. papa mama gitu ya. Makin seru dong Kak. Seneng Tiap hari aku. bisa ngobrol sama Tuhan, bisa cerita-cerita sama Tuhan, ya kan Kak? Wow, pasti lebih senang lagi adik-adik ya. Kalau Tuhan Yesus ada dalam rumah kita, yaitu dalam hati kita. Yuk sekali lagi kita mau lebih semangat pujikan Yesus di dalam rumahku. Yesus di dalam rumahku, Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, Senang-senanglah, senang-senang. Yesus di dalam rumah. Yesus di dalam rumahku. Senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah. senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy, ho, happy, happy, ho, happy, happy, ho. When Jesus in the family, happy, happy, ho, happy, happy, ho. When Jesus in the family, happy, happy, ho, happy, happy, ho, happy, happy, ho. When Jesus in the family, happy, happy, ho, happy, happy, bahasa India. ho. Ya Yesus mereka mente kushi-kushi hey, kushi-kushi hey, kushi-kushi hey. Ya Yesus mereka mente kushi-kushi hey, kushi-kushi Sekali lagi, hey. Yesus. Ya Yesus mereka menti. Kushi-kushi hey, kushi-kushi hey, kushi-kushi hey. Ya Yesus mereka mente kushi-kushi hey, kushi-kushi Yesus di dalam rumah. Ya Yesus dalam Rumahku senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. senang-senanglah. Yesus di dalam
Masih mau memuji Tuhan? Kurang keras suaranya. Masih mau memuji Tuhan? Masih. Wow, masih semangat ya Kak ya. Iya. Kita nanti mau lihat Kak. Kaget. Oh ya? Kita mau lihat Kak. Siapa yang semangat? Kita punya 2 hadiah. Wah, kita punya 2 peserta beruntung. Harus semangat tapi. Iya. Jadi tapi semangatnya nggak boleh buat hadiah. Buat siapa Kak? Buat Tuhan Oh, dong. karena- Hadiahnya adalah bonus. Bonus ya. Oh, aku Oh, mau iya. nyebutin hadiahnya loh tadi Kak, Kak jadi Oh ya. iya. Bonus ternyata salah. Nanti dapat hadiah. Oke? Semuanya harus semangat. Karena tadi kan kita gak boleh males ya Kak ya. Ternyata karena itu Tuhan Yesus tuh selalu mikirin kita. Oh. Tuhan Yesus tuh sayang sama kita. Emang Seneng Tuhan- gak? Seneng gak? Seneng nggak? Tuhan Yesus tuh selalu mikirin kita loh. Emang Kita- gimana kalau Tuhan mikirin kita? Wah Tuhan kalau mikirin kita itu pasti waduh kok dia baik ya. Wah. Bantu mamanya. Oke. Waduh Deon baik ya mau bangun pagi. Wah, terus siapa lagi? Waduh ini adik-adik kids di gereja lagi beribadah gitu. Wow. Tuhan Yesus senang karena lihat adik-adik yang di sini semuanya mau nyanyi buat Tuhan. Mau nyanyi buat Tuhan? Mau? Angkat tangannya siapa yang mau? Saya. Oh, yuk kita nyanyi sing and shout. Gerak lagi ya, lebih semangat. Kau ya. Kau yang selalu memikirkanku senang karena kau bersamaku sekarang. Ku mau hidup untukmu ini lagu pujian dariku. I will stand up, I will stand up, I will speak up, sing and shout your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and shout your name, Jesus, Jesus. Whoa, oh, 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 Kau yang selalu memikirkanku senang karena kau bersamaku sekarang. Ku mau hidup untukmu ini lagu pujian dariku. I will stand up, I will speak up, sing and shout your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and shout your name, Jesus. I will stand up, I will speak up, sing and shout your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and shout your name, Jesus. Oh oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Whoa, oh, oh, whoa, oh, oh. Kau yang sekali lagi lebih semangat. Kau yang selalu memikirkanku senang karena kau bersamaku sekarang. Ku mau hidup untukmu ini lagu pujian dariku. Sekali lagi I will stand up, I will stand up, I will speak up, sing and shout your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and shout your name, Jesus. I will stand up, I will speak up, sing and shout your name, Jesus. I will look up, lift my hands up, sing and shout your name, Jesus. Oh, oh, tepuk tangan. Semuanya tadi sing and shout buat Tuhan. Semuanya nyanyi, semangat sampai pindah-pindah ya. Iya. Gerakannya ya. Iya. Sampai ke samping kanan, ke samping kiri Waduh, saking aduh, semangatnya. aduh. Tadi siapa yang paling semangat ya, Kak?
Waduh, kayaknya saya deh kayak yang boleh semangat. Wah, tidak bisa Kak. Tidak bisa ya. Siapa ya Wah, kira-kira ya? Siapa ya kira-kira ya? Musik. Begitu. Biar Satu dari Kak Samuel. 1, 2. Menegangkan jadinya. Menegangkan ya. 2,5. Siapa ya? 3 kurang 1/4. Dar. Oh belum. 3. Siapa? Shalom. Wah, shalom. Maju dulu. Satu lagi kakak ya berarti ya. Oke, satu lagi kakak. Kakak mau lihat. Kok gak ada musik kalau kakak ke? Oh. Nah, oke dong kakak mau lihat. Siapa ya tadi ya? Wah, muka-muka tegang semua. Siapa ya? Jeng. Ini Stephen. Soalnya tadi lo sampai geser-geser sampai ojong ya kak. Waduh. Tunggu, kakak kan lupa ambil. Saya ambil dulu. Ya, hadiahnya ditunggu sebentar ya adik-adik ya. Gimana? Senang nggak memuji Tuhan lagi? Senang? Kenapa kok senang? Kenapa senang? Karena hari ini ibadah. Oh, karena beribadah sama Tuhan. Wow. Tipen tadi bisa semangat nyanyinya kenapa? Karena nyanyi buat Tuhan. Wah, tepuk tangan dulu Buat dong. Tuhan buat dong. kita. Nih Kak Keke dapat Wow. bolpen yang mukanya tersenyum. Biar kayak mukanya tadi ya, yang di sini tadi semangat. Jadi yang ini buat Shalom, yang ini buat Stephen. Biar semangat, biar senyum terus. Terima kasih. Silakan duduk. Oke? Semuanya boleh duduk. Oke. Nanti kita lompat-lompat lagi, kita nyanyi-nyanyi lagi, lebih semangat lagi, oke? Sekarang waktunya kita mendengarkan firman. Yuk, kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau nyanyikan satu lagi. Tuhan tidak pernah janji jalan hidup kita tuh bagus terus. Tapi Tuhan selalu ada buat kita. Jadi kita nggak boleh menyerah. Kita harus semangat ikut Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Sekali lagi dari awal ya, kita mau percaya janji Tuhan buat hidup kita. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya.
lebih sungguh-sungguh ya bilang. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia, bagi yang setia dan percaya. Bagi yang setia dan percaya. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami telah meninggikan nama-Mu, kami telah melompat, kami telah menari memuji Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, Engkau telah berikan semangat untuk setiap kami. Kami sebentar lagi akan mendengarkan firman, kiranya Engkau dampingi setiap kami mau duduk diam, kami mau setia mendengar suara Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengar firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, selamat mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang tenang ya. Iya, shalom adik-adik. Sorry ya agak nunggu tadi di bawah. Kak Ratna betulkan. Halo adik-adik. Nah ya, betulkan ini apa? Flash disknya. Oke, adik-adik, Kak Ratna luar biasa. Senang sekali pada sore hari ini melihat adik-adik yang di sini, juga pasti yang di rumah, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Betapa hati Tuhan itu bersuka cita pasti ya. Lihat semuanya bersuka cita, memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Kak Ratna bangga sekali ya. Apalagi Tuhan. Puji Tuhan adik-adik pada sore hari ini ya. Kak Ratna mau cerita tentang seorang tokoh dalam Alkitab. Bukan tokoh sih sebenarnya, maksudnya seseorang yang bisa kita pelajari dari orang ini. Orang ini adalah seseorang yang sangat semangat adik-adik. Dia semangat kepengen ketemu Tuhan seperti lagu tadi ya. Dia semangat sekali. Dia sudah dengar cerita tentang Tuhan Yesus seperti kalian ya. Dengar, Tuhan Yesus pernah menyembuhkan. Tuhan Yesus pernah bikin mujizat ini dan itu. Dia dengar dan dia kepengen ketemu. Tapi adik-adik, ketika Tuhan Yesus datang ke daerahnya, dia begitu bersemangat. Tuhan Yesus datang, aku kepengen tahu, aku pengen ketemu. Tapi banyak orang yang berbondong-bondong ingin melihat Tuhan. Dan dia orangnya kecil sehingga dia gak bisa lihat Tuhan. Karena kehalang orang-orang yang tinggi-tinggi karena badannya kecil. Siapa yang tahu siapa orang ini? Ya, iya Zakheus pintar ya. Pada sore hari ini kita akan mengingat kembali cerita Zakheus. Adik-adik yang besar-besar mungkin sudah pernah dengar. Tapi yang kecil-kecil mungkin baru dengar. Nah yang sudah dengar maupun yang belum dengar, kita sama-sama belajar lagi
cerita ini. Nah, adik-adik, lihat dan dengarkan. Kita akan menikmati firman Tuhan melalui video berikut ini. Perhatikan baik-baik, nanti Kak Ratna akan bertanya ya. Oke, check it out ya. Halo adik-adik. Adik-adik bisa lihat Laoshi nggak? Laoshi ada di bawah pohon. Adik-adik coba geser kaca pembesarnya supaya bisa lihat Laoshi dengan lebih jelas. Siap? 1, 2, 3. Nah, sekarang sudah bisa kelihatan lebih jelas ya. Laoshi tadi ngapain ya di bawah pohon? Pohon yang besar tadi itu namanya pohon ara. Itu adalah pohon yang sangat spesial karena di situ pernah terjadi satu peristiwa yang sangat istimewa. Adik-adik mau mendengar ceritanya? Yuk kita tekan tombol start. Siap? 1, 2, 3. Di sebuah kota bernama Yeriko, ada seorang yang bernama Zakheus. Zakheus adalah kepala pemungut cukai. Tugas pemungut cukai adalah menerima pajak dari rakyat dan memberikannya kepada pemerintah Romawi. Tunggu sebentar ya. Tadi Zakheus menerima berapa kantong ya? Coba kita hitung. 1, 2, 3. Lalu ada berapa kantong ya yang diberikan kepada pemerintah Romawi? Coba kita hitung ya. 1, 2. Nah, kenapa bisa lebih 1 ya? Oh, ternyata Zakheus sengaja memungut lebih banyak dari yang seharusnya. Sehingga kelebihannya ia simpan sendiri untuk kepentingan dirinya sendiri. Nah, ini membuat bangsa Yahudi sangat membenci pemungut cukai. Suatu hari, Yesus masuk ke kota Yeriko. Penduduk Yeriko berkumpul untuk bertemu dengan Tuhan Yesus. Zakheus mendengar kabar tersebut dan ingin sekali melihat Tuhan Yesus. Karena Zakheus pernah mendengar kabar bahwa Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit. Orang yang buta bisa melihat, dan orang yang lumpuh bisa berjalan. Ini membuat Zakheus sangat ingin sekali melihat dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Namun, karena orang banyak berkerumunan menantikan Tuhan Yesus, Zakheus yang berbadan pendek tidak bisa melihat di antara kerumunan orang. Namun, Zakheus mendapat ide untuk memanjat pohon ara supaya dia bisa melihat saat Tuhan Yesus lewat di sana. Adik-adik, yuk kita bantu Zakheus manjat pohon ara. Kita tekan tombol lift ke atas ya. Siap? 1, 2, 3. Yeay! Akhirnya Zakheus berhasil naik ke atas pohon ara dan bisa melihat dengan jelas jika Tuhan Yesus melewati tempat itu. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segera turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Wah, Zakheus kaget sekali. Tuhan Yesus mengenal Zakheus dan bahkan mau menginap di rumahnya. Zakheus senang sekali dan mau segera turun dari pohon untuk menemui Yesus. Adik-adik, yuk kita bantu Zakheus lagi turun dari pohon agar tidak terjatuh. Kita tekan tombol lift ke bawah ya. Siap? 1, 2, 3. Yeay, akhirnya Zakheus bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Tapi orang-orang yang berkumpul justru merasa tidak senang melihat Yesus mau menginap di rumah Zakheus. Mereka menganggap Zakheus adalah orang yang jahat, yang tidak layak untuk menerima Yesus masuk ke rumahnya. Namun Zakheus berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat.
Yuk mari kita berhitung bersama. Jika Zakius mengambil 1 keping emas lebih dari orang lain, dan dia harus mengembalikan 4 kali lipat, kira-kira berapa yang harus dikembalikan ya? Coba kita hitung. 1, 2, 3, 4. Nah, kalau Zakius mengambil 2 keping emas lebih dari orang lain, dan dia harus mengembalikan 4 kali lipat, kira-kira berapa yang harus dia kembalikan ya? Kita hitung bersama. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Wah, ternyata Zakius harus mengembalikan 8 keping emas. Bagaimana kalau Zakius mengambil 3 keping emas lebih dari seseorang dan dia harus mengembalikan 4 kali lipat? Kira-kira berapa yang harus dikembalikan ya? Kita coba hitung. 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Wah, ternyata banyak juga ya. 4 kali 3 itu 12. Lalu Tuhan Yesus berkata, Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus sengaja datang ke kota Yeriko untuk mencari Zakius yang terhilang. Setelah Yesus menemukan Zakius, Zakius dengan senang menerima Yesus, dan Zakius mau meninggalkan semua perbuatannya yang jahat. Zakius yang dulu mengambil uang orang lain berubah menjadi orang yang mau memberikan harta miliknya untuk membantu orang miskin dan bahkan mau mengganti kerugian atas kesalahannya. Adik-adik, Yesus juga datang untuk mencari kita semua. Yesus mau kita menerima Dia masuk ke dalam hati kita. Maukah adik-adik mengundang Yesus masuk ke dalam hati adik-adik? Jika ya, yuk kita tekan tombol yes. Siap? 1, 2, 3. Yeay, selamat ya buat adik-adik yang telah menerima Yesus masuk ke dalam hati adik-adik. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Sama seperti Tuhan Yesus mau menolong Zakius, Tuhan Yesus juga mau menolong kita, meninggalkan perbuatan-perbuatan lama kita yang tidak baik, dan menolong kita melakukan perbuatan yang menyenangkan hati Tuhan. It's quiz time! Bagus nggak ceritanya? Bagus. Kak Ratna mau nanya nih sebelum Kak Ratna akan meneruskan ceritanya. Ya? Coba kalau tadi adik-adik perhatikan. Zakius ini tinggal di kota apa? Iya, Shalom. Waduh, Shalom cepat sekali ya, pintar. Sini Shalom. Yeriko. Pintar sekali. Boleh ambil 1. Ya, G. Ya, kota Yeriko. Pintar. Nah, pertanyaan kedua, adik-adik. Zakius ini setiap hari bekerja sebagai apa? Iya, Ele. Sini Ele. Pemungut cukai. Pintar, ambil 1 sayang. Iya, good. Pemungut cukai. Pintar sekali. Kenapa dia itu dibenci sama orang-orang Yahudi atau orang-orang pada zaman itu? Selain karena dia pemungut cukai, kenapa dia nggak disukai? Siapa bisa jawab? Sini sayang, Deon. Iya. Karena dia meminta duitnya. Meminta duitnya. Oh, duitnya siapa sayang? Duitnya orang-orang. Iya, meminta duitnya orang-orang. Iya, pintar. Ya, sini. Ya, pintar. Karena sempurnakan ya. Dia tidak disukai karena dia meminta lebih. Dia mencuri ya. Dia minta lebih dari yang seharusnya. Ya, misalnya pajaknya hanya 2 karung tadi ya, 2 emas, koin tadi 2, dia minta 3.
yang satu buat dirinya sendiri. Ini jahat apa enggak? Jahat ya. Makanya dia nggak disukai. Jadi pemungut cukai Zakius ini orangnya suka ngambil punya orang, ya. Suka mengambil punya orang untuk dirinya sendiri, keuntungannya dirinya sendiri. Oke, adik-adik. Nah, kemudian kita tahu Zakius begitu bersemangat, ya. Kira-kira adik-adik, tadi Zakius, apa yang membuat Zakius berubah? Ya, apa yang membuat Zakius berubah? Atau pertanyaan, iya, apa yang membuat Zakius berubah? Ayo. Atau dari cerita tadi adik-adik, Zakius berubah bagaimana? Jadi apa? Pertanyaannya sulit ya. Nah, ketika Zakius bertemu dengan Tuhan Yesus, karena dia sudah mendengar cerita yang luar biasa, dia penasaran. Dan dalam hatinya mulai ada keingintahuan tentang Tuhan. Emangkah Yesus itu hebat? Dan kemudian dia begitu kepengen, ternyata di dalam hatinya dia kepengen ketemu Tuhan. Ya adik-adik. Sehingga dia sekalipun dia pendek, dia berusaha untuk tahu Tuhan. Dan luar biasanya adik-adik, Tuhan Yesus tahu kerinduan hati Zakius. Kira-kira Tuhan Yesus baik enggak? Ketika Tuhan Yesus melihat Zakius naik, dia tahu Zakius. Dan malah Tuhan bilang, Zakius turun, aku mau pergi ke rumahmu. Senang enggak? Senang sekali pasti. Hah? Mau pergi ke rumahku? Ya, dikelilingi orang banyak, ternyata Tuhan melihat hatinya Zakius. Tuhan memang melihat banyak orang di sekitarnya, tapi dia tahu ada satu hati yang merindukan Tuhan, ya, yaitu Zakius. Sekalipun Zakius jahat, tapi Tuhan sayang dia. Dan apa yang terjadi adik-adik tadi? Ketika Tuhan Yesus mau datang ke rumahnya, menyapa dia dengan kasihnya, ada yang berubah adik-adik. Yang berubah apa? Nah ini pertanyaannya. Berubah dalam diri Zakius apa? Ayo, Zakius apa berubah jadi tinggi? Enggak, ya. Apa Zakius berubah jadi, ya sini sayang, Claudia. Jadi Baik. ya, pintar. Menjadi lebih baik itu bagaimana? Bisa dijelaskan? Apa yang dilakukan Zakius setelah bertemu Tuhan Yesus? Bertaubat. Pintar, bertobat. Wujudnya apa bertobatnya dia? Dia lakukan apa sayang? Mengembalikan uang-uang. Iya pintar, mengembalikan uang yang sudah dia curi nih. Ambil, pintar Claudia. Nah, dia akhirnya punya inisiatif adik-adik. Tuhan, Engkau begitu baik buat aku. Aku mau kembalikan semua yang aku curi. Bahkan lebih dari itu, aku mau kembalikan berapa kali lipat. Ya, sini, Brandon. Brian apa Brandon? Brian, sorry. Brandon, ya. Berapa kali lipat dulu? 4 kali lipat. Pintar, ambil sayang. Ya. Hah, adik-adik? Ternyata pertemuannya dengan Tuhan Yesus merubah hatinya. Dia malah mengembalikan, bahkan mau memberi. Ya, yang dia curi 1, dia kembalikan 4. Kalau dia curi 2, berarti berapa yang dikembalikan tadi? 2 kali 4. 2 kali 4 berapa? Pintar. Kalau dia curi 3, dia kembalikan 4 kali lipat. 3 kali 4 berapa? 12. Pintar-pintar semua. Ya, ternyata ketika seseorang ketemu dengan Tuhan Yesus, hatinya berubah. Ya,
Pertamanya orang Yahudi nggak suka Tuhan Yesus datang ke rumahnya si Zakeus. Kenapa nggak suka? Karena Zakeus jahat. Ih, Tuhan Yesus kok mau sih sama orang jahat? Ternyata Tuhan Yesus mau dia berubah. Ya, ketika adik-adik kita ketemu dengan Tuhan, Tuhan itu mau merubah kita menjadi anaknya. Yes. Bangga nggak sama Tuhan Yesus? Bangga kan? Tuhan Yesus kita hebat. Dia datang untuk setiap kita. Bukan hanya untuk orang-orang yang kelihatannya baik. Bahkan untuk orang-orang yang bad, dia mau jadikan baik. Asal hatinya terbuka kepada Tuhan. Pertanyaan terakhir, adik-adik. Kak Ratna mau tahu, kamu belajar apa dari Zakeus? Kamu belajar apa dari Zakeus? Selain shalom, ayo yang lain. Oh, aku belajar sesuatu dari Zakeus, berarti aku harus apa ya? Yuk, siapa mau jawab? Cece Ois, mau jawab? Sini, Ce. Sini. Kamu belajar apa, Ce? Ya. Bahwa saya harus bla bla bla. Atau apa? Kamu belajar apa dari kisah Zakeus tadi? Suka berbagi. Suka berbagi. Oke, enggak apa-apa. Good. Ya. Pasti karena berani. Ya, masih ada satu lagi. Kamu belajar apa dari Zakeus ini? Iya. Oke, Sherlyn, sini. Pintar. Tidak mencuri. Tidak mencuri, pintar. Oke, lagi masih ada. Kamu belajar apa dari Zakeus ini? Ayo. Ya. Deon sudah ya, tapi enggak apa-apa sudah menjawab. Ayo, kamu belajar apa, Deon? Saling menolong. Pintar, saling menolong, Deon. Deon sudah dapat ya, enggak apa-apa ya. Oke, silakan duduk. Ada lagi? Ya, sini. Nara. Iya, Nara pintar. Belajar apa Nara dari Zakeus? Bertobat. Bertobat, pintar, bertobat. Ya, nak ini ambil satu, nak. Iya. Masih ada satu. Kak Ratna mau dengar lagi. Kamu belajar apa dari Zakeus? Apa? Iya? Sela mau jawab? Atau cecenya? Ya, masih ada satu lagi. Jangan sampai terbuang. Ayo. Meme? Siapa yang belum dapat? Kamu, Darren. Sini, Ren. Ayo sini. Kamu belajar apa? Oke, adik-adik. Kita belajar dari Zakeus supaya kita mempunyai hati yang haus dan rindu kepada Tuhan dan tidak menyerah. Daud pendek apa tinggi? Pendek. Sekalipun dia pendek, dia nggak menyerah. Ya, sekalipun mungkin hujan, rintik-rintik, kalian tetap bersemangat ibadah. Ya, sekalipun kalian suaranya tidak terlalu bagus, tapi kalian tidak menyerah, tetap memuji Tuhan dengan sukacita. Ya, ini orang-orang yang tidak gampang menyerah. Seperti lagu kita tadi, jangan pernah menyerah. Zakeus tidak menyerah. Dia bersemangat ingin ketemu Tuhan. Sehingga Tuhan lihat hatinya Zakeus. Dan Tuhan justru datang ke rumah Zakeus. Dan Zakeus diubahkan. Adik-adik, pada sore hari ini kita belajar bahwa Tuhan melihat hati kita. Dan mari tetap tidak pernah menyerah. Punya hati yang cinta kepada Tuhan. Sebelum kita tutup, kita lihat lagu ini ya adik-adik. Kita akan pujikan bersama-sama setelah ini. Lagunya sudah pernah kita pelajari, kita lihat lagi. Adik-adik, hari ini Kak Nina punya cerita. Ceritanya seru banget. Adik-adik mau dengarkan? Nah, semuanya duduk yang manis. Tidak ada yang main-main lagi. Siap semuanya? Siap.
Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Siapa ya? Ia mau melihat Yesus, namanya Sakius. Zakheus. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Ia mau melihat Yesus, namanya Sakius. Siapa sih Zakheus itu? Nah adik-adik, Sakius ini dia seorang pemungut cukai. Itu loh orang yang suka mintain uang sama orang-orang, makanya uangnya banyak. Nah sekarang dia pengen melihat Yesus. Lalu dia punya ide, dia lari, dia naik ke atas pohon ara. Lalu tiba-tiba apa yang terjadi? Apa Tuhan Yesus melihat dia dan berkata, Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira, menyambut Yesus di rumahnya. nah Sakius gembira sekali. Dia cepat-cepat turun dari pohon. Setelah Sakius ketemu Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Hatinya berubah jadi penuh sukacita dan suka memberi. Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira, menyambut Yesus di rumahnya. Nah, adik-adik sudah dengar kan ceritanya? Seru kan? Bagaimana kalau kita nyanyikan lagu ini bersama-sama? Yuk, yuk, yuk. Ada orang naik-naik pohon, orangnya pendek. Ia mau melihat Yesus, namanya Zakheus. Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira, menyambut Yesus di rumahnya. Hai Zakheus, turunlah, Yesus memanggilmu. Zakheus bergembira, menyambut Yesus di rumahnya. Menyambut Yesus di rumahnya. Menyambut Yesus di rumahnya. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang ajaib. Yuk, kita berdoa dulu ya. Mari lipat tangannya. Semua mau ya, seperti Zakheus kita mau bertemu Tuhan senantiasa. Dan Tuhan pasti mengubahkan kita semua. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang kami boleh dengar pada sore hari ini. Kami mau seperti Zakheus yang semangat selalu ingin ketemu Tuhan setiap waktu di dalam doa, di dalam ibadah. Tuhan, kami percaya ketika kami bertemu Engkau, Engkau mengubahkan hati kami dan kami mau menyenangkan hati Tuhan melalui hidup yang baik, yang memuliakan Tuhan seperti Zakheus yang dulu jahat jadi baik. Terima kasih jadikan kami anak-anak Tuhan yang hebat, anak-anak Tuhan yang memuliakan Tuhan dimanapun kami ada. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, haleluya. Semua berkata, amin. Puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Kita akan memujikan sekali lagi Zakheus ya. Ada orang naik-naik pohon, Orangnya pendek. ia mau melihat Yesus, namanya Zakheus. Ada orang naik-naik pohon, orang
teman-teman ya, tetap semangat bertemu Tuhan ya di minggu depan, baik yang online maupun yang di sini di gereja. Kita semangat memuji Tuhan, memuliakan namanya. Kita akan berdoa, kita bersyukur. Nanti setelah doa kembali adik-adik bisa di belakang baris jaga jarak, boleh membawa kue pulang. Mari kita akan bersyukur kepada Tuhan. Sekali kita nyanyikan jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mari adik-adik, kita akan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami sudah memuliakan Tuhan mendengar firman-Mu. Kami percaya Tuhan ada di hati kami. Dan kami mau pulang Tuhan, berkat-Mu atas anak-anak-Mu baik yang di sini maupun yang di rumah. Kakak-kakak yang sudah melayani kami, papa mama yang mendampingi kami. Bapa anugerah-Mu Tuhan, menyertai kami, penyertaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan. Menjagai setiap kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus yang diberkati bersama katakan amin. Tuhan memberkati.